Halo Jemaat GKMI Anugerah, udah November aja nih. Doa kami semua, kita mau semua sehat selalu ya. Tak terasa udah hari Minggu lagi, sudah saatnya kita beribadah dan bersekutu bersama kembali. Dalam ibadah online ini, kami dari Anugerah Worship Ministry ingin mengajak kita semua untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dan di bulan November ini, tema di ibadah-ibadah kita akan belajar untuk mempraktekkan iman dalam berbagai aspek kehidupan secara nyata. Oleh karena itu, yuk mari kita siapkan diri kita untuk beribadah dan buka hati untuk terus meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Selamat beribadah. Sebab Tuhan adalah Allah yang maha besar dan maha mulia. Oleh anugerahnya kita telah dikuduskan dan layak untuk datang kepadanya. Mari kita mau menaikkan pujian, hormat, dan sembah bagi Allah, Raja segala raja. Kami mau datang padamu Tuhan, membawa pujian kami yang terbaik di hadapan-Mu. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga
puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah online kita di minggu yang ketiga di bulan November ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 18 yang berbunyi demikian. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Amin. 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 Amin, amin, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya dan beriman bahwa hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, kita dibebaskan, kita diberi kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, dan kita diberikan kemenangan selama-lamanya. Amin. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya
Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Wow, wow. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari saat ini kita mau nyanyikan satu lagu yang menjadi iman kita. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Lebih besar daripada segala masalah dan persoalan kita. Dan juga lebih besar dari segala kuasa iblis. Mari kita juga mengimaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita terima kemenangan yang dari Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita katakan sekali lagi kepada diri kita sendiri. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita katakan kepada segala persoalan kita, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar,
percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online GKI Anugerah di minggu yang ketiga di bulan November ini. Kalau Bapak Ibu dan Saudara ingat bahwa 2 minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema bagaimana menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dan pada kali ini saya akan melanjutkan tema pembahasan kita, yaitu memisahkan iman dari perbuatan. Diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Saya membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu membaca di rumah masing-masing. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Judul yang diberikan adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab? Pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari kita mulai dengan doa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh memulai sharing firman Tuhan ini dengan doa. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang mengurapi hamba yang terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas. Dan mampukan setiap kami Tuhan untuk menangkap firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah iman kami dan perbuatan kami selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dipermuliakanlah Engkau di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus mau kita berkata, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perikop yang baru saja kita baca bersama adalah perikop yang sangat penting dari kitab Yakobus. Tetapi tahukah saudara bahwa perikop ini juga menjadi perikop yang menjadi kontroversial. Mengapa? Karena banyak orang beranggapan bahwa di dalam perikop ini seakan-akan Yakobus dan Paulus bertentangan, saudara. Seakan-akan ajaran mereka berkontradiksi. Kita semua tahu bahwa Paulus mengajarkan dengan sangat strict bagaimana keselamatan itu hanya oleh karena iman. Misalnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Dan itu dia ulang-ulang di bagian-bagian surat yang lain. Nah, tetapi masalahnya adalah seakan-akan di dalam surat Yakobus yang baru saja kita baca ini tidak cukup hanya iman. Karena Yakobus berkata iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi seakan-akan Yakobus punya pengajaran yang lain bahwa keselamatan itu adalah iman ditambah dengan perbuatan. Tetapi benarkah demikian, saudara? Benarkah Paulus dan Yakobus mempunyai ajaran yang saling bertentangan? Kalau kita melihat lebih lanjut, ternyata tidak seperti itu pemahamannya. Kita harus melihat bahwa penerima surat-surat mereka punya latar belakang yang berbeda. Surat-surat Paulus kebanyakan ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang berasal dari bukan orang Yahudi, yang tidak hidup sebagai orang Yahudi dengan segala ketaatannya kepada hukum Taurat. Tetapi surat-surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Di awal dia mengatakan kepada 12 suku di perantauan. Dan itu menandakan bahwa penerima surat Yakobus adalah orang Yahudi. Di mana mereka dari kecil, mereka tahu bagaimana hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dan ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka tahu bahwa Yesuslah adalah penggenapan dari hukum Taurat. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau Paulus banyak berbicara tentang keselamatan, bagaimana memperoleh keselamatan, tetapi Yakobus bagaimana orang yang sudah diselamatkan itu harus bertindak atau bersikap. Jadi, ini adalah menyoroti dari dua sisi yang berbeda. Nah, karena itu, saudara, mari kita lihat apa yang dimaksud oleh Yakobus antara iman dengan perbuatan ini. Saudara, saya pernah melihat atau mendengar khotbah dari seorang pendeta senior yang menerangkan tentang hal ini dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya sederhana, saudara, tetapi menurut saya sangat menarik dan sangat menjelaskan apa perbedaan diselamatkan oleh karena iman dan atau perbuatan. Dikatakan demikian, bahwa ada orang yang sakit, dan orang yang sakit itu untuk sembuh dia minum obat. Dan setelah minum obat, dia mengalami kesembuhan, saudara. Dan setelah sembuh, dia bisa bekerja kembali. Pertanyaannya adalah, apa yang menyembuhkan orang ini? Bekerja kembali atau minum obat? Jawabannya tentu kita tahu, saudara. Yang menyembuhkan orang ini adalah minum obat. Bekerja kembali bukan atau tidak menyembuhkan orang ini. Tetapi bekerja kembali adalah sebagai salah satu bukti bahwa orang yang sakit ini sudah sembuh. Karena dia sudah sembuh, maka dia bisa bekerja kembali. Demikian juga dengan orang berdosa, saudara. Orang berdosa diselamatkan oleh karena beriman kepada Yesus Kristus. Nah, setelah dia beriman, setelah dia diselamatkan, maka dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, kalau ditanya kepada kita, apa yang membuat orang ini selamat? Apakah karena dia beriman kepada Yesus, ataukah karena dia melakukan perbuatan-perbuatan baik? Tentu saudara dan saya tahu jawabnya, yaitu adalah bahwa orang ini diselamatkan karena dia beriman kepada pengorbanan Yesus Kristus. Nah, perbuatan baik adalah salah satu bukti dari orang yang sudah diselamatkan. Jadi dari perumpamaan sederhana ini, saudara, kita bisa menangkap bahwa sesungguhnya tidak ada kontradiksi antara ajaran Paulus dengan ajaran Yakobus. Hanya sudut pandang mereka yang berbeda, yang satu menekankan bagaimana diselamatkan, dan yang satu menekankan bagaimana orang yang sudah selamat itu harus hidup. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nah untuk menjelaskan hal ini kita akan melihat bagaimana Yakobus mengambil contoh-contoh iman. Nah, ada hal-hal menarik yang kita bisa lihat. Misalnya, saudara, contoh yang pertama di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 yang berbunyi demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara lihat sekilas, seakan-akan seperti Yakobus berkata bahwa setan itu bisa beriman atau bisa percaya.
Tetapi sesungguhnya bukan itu saudara yang dimaksud oleh Yakobus. Yakobus sedang mengkritik atau menegur dengan keras para pembacanya yang notabene adalah orang Yahudi yang sangat percaya dan tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang esa, hanya ada satu-satunya Allah yang tertuang di dalam Shema Israel, saudara, tetapi seringkali tingkah laku mereka hanya menunjukkan bahwa mereka memahami teologi tentang Allah yang satu atau hanya ada satu-satunya Allah. Karena itu Yakobus berkata, kalau cuman itu yang kamu percayai dan kamu imani dan kamu mengerti, jangankan kamu, setan-setan juga percaya itu. Bahkan mereka gemetar dengan hal itu. Tetapi tidak merubah apa-apa dalam tindakan atau perilakunya. Nah karena itu saudara, kita bisa melihat mulai bagian ini sesungguhnya Yakobus sedang menegur keras para pembacanya. Bukan hanya sekedar mampu berteologi dengan baik, yaitu percaya bahwa hanya ada satu Allah, tetapi juga bisa mengenal Dia dan mengasihi Allah. Itu yang jauh lebih penting, saudara. Itu poin yang pertama. Itu contoh yang pertama, yaitu yang seringkali dikatakan sebagai iman setan, saudara. Tetapi saya sudah jelaskan apa maksud dari perkataan itu. Nah, yang kedua, di ayat 21, 22, dan 25-26, Yakobus mengambil contoh dari dua orang yang sangat berbeda latar belakangnya. Di ayat 21 dan 22, Yakobus mengambil contoh dari Abraham. Berbunyi demikian firman Tuhan. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Sekali lagi saya ingatkan saudara bahwa pembaca surat Yakobus adalah orang-orang Israel. Dan mereka sangat bangga dengan status mereka sebagai keturunan Abraham. Nah sekali lagi, Yakobus mengkritik keras, saudara. Engkau boleh bangga dengan Abraham yang adalah bapamu. Tetapi iman Abraham sendiri pun juga harus dibuktikan. Dengan cara apa? Dengan cara ketaatannya kepada perintah Allah untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Jadi Abraham sekalipun tidak berarti bahwa imannya tidak dibuktikan, saudara. Abraham disebut sebagai sahabat Allah ketika ia membuktikan imannya dengan ketaatannya untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Jadi kembali Yakobus menegaskan bahwa iman Abraham adalah iman yang sudah terbukti. Nah, contoh ketiga menarik, saudara. Kalau Abraham punya latar belakang adalah bapa orang beriman dan orang Yahudi sangat bangga dengan keberadaan Abraham, tetapi contoh yang ketiga justru sangat bertolak belakang dengan Abraham. Yakobus mengambil contoh ya dari kehidupan seorang yang bernama Rahab. Ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jika Abraham adalah contoh daripada orang beriman, saudara, tetapi Rahab punya latar belakang yang 180 derajat berbeda. Rahab bukan orang Israel. Rahab orang Yeriko, bangsa yang ditumpas oleh orang Israel. Bahkan status Rahab disebutkan kembali bahwa dia adalah seorang pelacur. Itu artinya latar belakangnya adalah latar belakang yang tidak baik, saudara. Tetapi Yakobus menekankan bahwa Rahab punya iman. Dan iman itu dibuktikan. Dengan cara apa? Dengan cara ketika dia menyembunyikan dua pengintai yang diutus oleh Yosua untuk masuk di Yeriko. Dan karena pertolongan dari Rahab inilah, maka kedua pengintai itu bisa melakukan tugasnya dan pulang kembali dengan selamat. Dan akhirnya bangsa Israel bisa menaklukkan Yeriko. Nah, ini menarik, saudara. Rahab tidak punya latar belakang yang bisa dibanggakan. Tetapi karena imannya
adalah iman yang terbukti dengan perbuatan, dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Yakobus mengatakan bahwa Yakobus pun memuji keberadaan Rahab. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari sini kita bisa memahami bahwa iman sangat terkait dengan perbuatan. Sekali lagi, ini bukan berbicara tentang keselamatan, saudara. Ini berbicara kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Apa yang kamu harus lakukan setelah engkau diselamatkan? Yaitu satu katanya iman dengan perbuatan. Jika engkau berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau, maka wujudkanlah itu di dalam tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini selaras dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditanya di dalam Matius pasal 22, apakah hukum yang paling terutama? Maka Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Dan itulah sesungguhnya yang membuat kita bisa diselamatkan, saudara. Ketika kita mengasihi Allah melalui Yesus Kristus, makanya kita bisa diselamatkan. Tetapi Yesus berkata tidak berhenti sampai di situ. Ada hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang kedua ini tidak membuat kita menjadi selamat, saudara. Mengasihi manusia tidak membuat kita bisa diselamatkan. Tetapi itu adalah bukti dari orang-orang yang sudah diselamatkan, yaitu mengasihi sesama kita. Itu juga ditekankan kembali oleh Rasul Yohanes. Kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 20, dengan keras dia berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara, kita bisa semakin mengerti antara kaitan iman dengan perbuatan. Iman adalah kepercayaan kita kepada Allah, kasih kita kepada Allah. Tetapi perbuatan kita adalah kasih kita kepada sesama. Yohanes mengatakan tidak mungkin engkau berkata bahwa engkau mengasihi Allah atau beriman kepada Allah kalau engkau tidak mengasihi saudaramu yang kelihatan. Bagaimana mungkin engkau bisa berkata mengasihi Allah yang tidak kelihatan, padahal engkau tidak mengasihi saudaramu yang kelihatan. Nah, dari ayat-ayat ini kita semakin mengerti, saudara, apa yang dimaksud dengan apa yang disampaikan oleh Yakobus tentang kaitan antara iman dan perbuatan. Perbuatan memang tidak menyelamatkan kita, tetapi perbuatan adalah bukti dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu artinya sekarang saudara dan saya setelah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita harus mewujudkan iman kita di dalam perbuatan baik kita. Engkau bisa melakukan itu di rumah, engkau bisa melakukan itu di tempat pekerjaan, engkau bisa melakukan itu di tempat-tempat yang lain dimanapun Tuhan percayakan kita berada. Supaya nyata bahwa iman kita kepada Allah terwujud atau terbukti melalui perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu yang coba kita wujudkan di dalam satu program yang kita sebut GKM Anugerah Berbagi Kasih. Setiap Sabtu, sudah dari sejak bulan Juni, saudara, kita sudah membagikan makan siang kepada 100 orang setiap hari Sabtu, saudara. Dan itu kita lakukan rutin setiap minggu, setiap hari Sabtu. Saudara, iman kita memang tidak terlihat, karena itu urusan kita dengan Tuhan. Tetapi dunia atau orang-orang di sekeliling kita menunggu perbuatan kita. Dan itu yang coba kita wujudkan. Dengan memberikan makan siang kepada mereka. Mungkin kecil, saudara. Mungkin bagi saudara, apa artinya makan siang? Tetapi di tengah situasi pandemi seperti ini, di mana pekerjaan menjadi sulit, banyak
orang-orang yang pekerja lepas yang penghasilan mereka turun, memberikan makan siang, itu ada satu hal yang luar biasa. Dan itu kita lakukan secara rutin. Dan kalau Bapak Ibu melihat wajah-wajah mereka ketika mereka memberi makanan, dan bagaimana respon mereka, dan saya percaya bahwa mereka melihat Kristus yang ada di dalam kita dinyatakan melalui perbuatan kita. Sampai hari ini kita sudah mengadakan itu sebanyak 18 kali, saudara. Dan kita akan terus adakan sampai akhir tahun. Bukan untuk supaya kita selamat, tetapi justru ini adalah bukti bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus, kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, wujudkan iman kita kepada Tuhan Yesus melalui perbuatan baik kita, supaya orang bisa melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh semakin memahami kebenaran firman-Mu. Bahwa kami harus mewujudkan iman kami, kepercayaan kami kepada Kristus yang menyelamatkan kami melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Supaya orang bisa melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam kami. Melalui apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak kembali sia-sia. Tetapi firman-Mu mengerjakan hal-hal yang baik di dalam kami. Dan jadikan kami penyalur-penyalur berkat Tuhan. Jadikan kami penyalur-penyalur kasih Tuhan kepada masyarakat yang ada di sekitar kami. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Di tempat dimanapun Tuhan percayakan kami ada. Biar keberadaan kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dipermuliakanlah Engkau di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di tengah masa-masa pandemi yang belum juga berakhir dan penuh ketidakpastian, dapat terus membuat kita khawatir dan takut. Kita mungkin khawatir dengan apa yang terjadi di depan kita, baik rencana, pekerjaan, dan seluruh masa depan kita. Tapi saya mau mengajak kita semua hari ini untuk kembali melihat kepada Yesus. Yesus yang lebih besar dan perkasa dari apapun yang terjadi di dunia ini. Biarlah firman-Nya yang terus meneguhkan iman kita, menuntun dan menerangi setiap jalan kita, memampukan kita untuk hidup dan menyatakan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Bukan dengan kuat kita, bukan dengan gagah kita, tapi hanya karena kasih-Mu. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita mau katakan Kau Allah yang perkasa.
menyembah-Mu Tuhan. Kaulah Allah yang perkasa, surga bumi pun menyembah. Kaulah Allah yang perkasa, surga bumi pun menyembah. Serukan Yesus, Kau Tuhan. Kaulah Allah yang perkasa, surga bumi. Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, yang perkasa, surga bumi pun menyembah. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau mengaruniakan kesehatan, kekuatan kepada setiap kami. Tetapi kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan kelemahan-kelemahan tubuh. Kami mendukung dalam doa bagi mereka Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit yang ada. Kiranya Tuhan meneguhkan mereka, menguatkan mereka, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit yang mereka alami akibat kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada saudara-saudara kami ini. Sehingga mereka bisa tetap kuat, tetap tangguh menghadapi setiap keadaan, dan kami percaya Tuhan ada kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Kami tak menyerahkan mereka juga yang bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, di tengah-tengah masa pandemi, yang mungkin mengalami kerugian, atau mengalami pemutusan hubungan kerja, atau mereka sedang mencari pekerjaan yang baru. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menguatkan mereka, mempertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat atau perusahaan-perusahaan yang tepat, sehingga mereka bisa bekerja kembali, dan bisnis mereka Tuhan berkati, usaha mereka Tuhan berkati, sehingga mereka bisa mendapat hasil yang baik. Kami berdoa Tuhan, kiranya berkat Tuhan ada atas saudara-saudara kami yang sedang berusaha dan sedang bekerja. Dan pada akhirnya kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami minta pendukung pemerintah bangsa kami Tuhan, supaya mereka Tuhan beri hikmat untuk bisa menyelesaikan masalah pandemi ini dengan baik. Dan segala masalah-masalah yang ada, baik masalah ekonomi, masalah finansial, krisis sosial, apapun itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, pada jajaran menteri, bahkan pemerintah-pemerintah daerah, mereka bisa mengatasi semua ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam studimu, dalam apapun yang engkau lakukan. Diberkati oleh Tuhan dan kehidupanmu menjadi kehidupan yang menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Suci
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan yang sehat serta dipenuhi sukacita. Berikut akan dibacakan Warta Jemaat GKMI Anugrah Minggu 15 November 2020. Kita simak yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impi. Anugerah Kids akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi nanti dengan tema Kusuka Firman Tuhan. Mari jemaat, kita dorong anak-anak dan adik-adik kita untuk rajin mengikuti ibadah sehingga mereka boleh mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Bagi teman-teman teens, akan dilaksanakan ibadah anugerah teens via Zoom pada pukul 4 sore nanti dengan tema iman dan perbuatan. Jangan lupa ya. Selanjutnya pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa bagi jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Kita doakan untuk Ibu Debbie, Ibu Natasha Yunita, Ibu Luciana, Ibu Tan Shoktien, Ibu Lina Tanoko. Kiranya kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan Yesus dinyatakan atas saudara-saudara kita ini, sehingga mereka dapat kembali sehat dan beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, mari kita berdoa untuk rencana penyusunan program pelayanan pada tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, sehingga dapat mengerti apa yang Ia kehendaki bagi gereja kita dan namanya semakin dipermuliakan. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk GKMI One, sebuah aplikasi digital pelayanan GKMI. Kiranya aplikasi ini dapat dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan melalui ini, Injil semakin disebarluaskan. Terakhir, mari kita berdoa untuk pilkada tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota yang akan diselenggarakan pada Desember secara serentak. Semoga dapat berjalan dengan aman dan lancar dan tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Jemaat dapat menghubungi melalui hotline gereja di nomor yang tertera pada slide ini. Jangan takut, karena kita tidak pernah menghadapi masalah seorang diri. Persekutuan doa via Zoom. Persekutuan doa via Zoom akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 9 hingga 10 pagi. Mari kita ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. ID dan password Zoom akan diinfokan melalui broadcast WhatsApp. Berikutnya dari AWM Vokal Department. Worship Leader Training dengan trainer Rico Sijaila akan dilaksanakan pada hari Minggu ini pukul 4 sore via Zoom. Demikian Warta Jemaat Minggu 15 November 2020. Tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Stay home, stay safe, and stay healthy. Happy Sunday! God